Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayi Nurhidayati Kartiwi Putri Rinjani, NIM 18051009, Prodi Pendidikan Biologi. Kali ini saya menjelaskan tentang makhluk hidup, mulai dari pengertian, ciri-ciri, dan klasifikasi. Makhluk hidup merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki ciri-ciri. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Ada yang makan, tumbuh, berkembang biak, dan bernapas. Hal itu membuktikan bahwa setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Namun, sebagian besar makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang sama. Makhluk hidup dapat diklasifikasikan ke beberapa kelompok berdasarkan kesamaan cirinya. Makhluk hidup mencakup berbagai jenis organisme, mulai dari tumbuhan, hewan, jamur, dan ganggang yang bisa mudah dilihat di alam, hingga banyak makhluk kecil yang dikenal sebagai protozoa, bakteri, dan archaea yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Berikut ini ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan, namun makanan setiap makhluk hidup berbeda-beda. Tumbuhan memerlukan zat-zat anorganik, sedangkan hewan memerlukan zat-zat organik untuk makanannya. Umumnya, zat organik yang terdapat bebas di alam, seperti air, mineral, dan gas karbon dioksida. Makanan yang dikonsumsi oleh makhluk hidup digunakan untuk mendapatkan energi. Yang kedua, metabolisme. Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang berlangsung di dalam makhluk hidup. Proses metabolisme memerlukan bahan dasar yang disebut substrat. Substrat dapat berupa nutrisi atau zat makanan. Proses metabolisme pun juga memerlukan oksigen yang diperlukan dengan cara bernapas. Pada reaksi metabolisme, makanan yang dicerna akan dipecah-pecah menjadi berbagai macam senyawa kimia dan energi. Yang ketiga, melakukan adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian diri oleh makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. Hewan memiliki kemampuan beradaptasi yang terlihat dari bagian dan perilakunya. Contohnya, kaki itik memiliki selaput renang di sela-sela jari kaki untuk mempermudah itik saat berenang atau berjalan di atas lumpur. Begitupun tumbuhan. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering akan memiliki daun yang sempit seperti kaktus. Yang keempat, ada tumbuh. Tumbuh maksudnya bertambah ukuran baik berat maupun tinggi. Contoh tumbuh pada hewan yakni pertumbuhan ayam dimulai dari telur ayam, menetas menjadi anak ayam, lalu tumbuh menjadi ayam dewasa. Semua makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan menjadi dewasa. Manusia bisa bertambah berat dan tinggi. Pertumbuhan manusia dan hewan akan terhenti setelah mencapai usia tertentu atau setelah mencapai dewasa. Yang kelima, ada berkembang biak. Setelah menjadi dewasa, makhluk hidup akan berkembang biak. Bagi makhluk hidup, berkembang biak berfungsi untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Cara berkembang biak makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu secara kawin seksual dan secara tak kawin atau aseksual. Contohnya pada tumbuhan, alat reproduksinya berupa benang sari dan putik. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Contoh zat sisa dari proses yang terjadi di dalam tubuh yakni keringat dan urin. Zat sisa ini harus dibuang atau dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses pengeluaran zat sisa pada makhluk hidup inilah yang disebut eksekresi. Zat sisa dikeluarkan melalui alat pernapasan paru-paru pada manusia, sedangkan insang pada ikan. Sementara itu, tumbuhan mengeluarkan zat-zat sisa yang berupa oksigen, karbon dioksida, uap air, dan tetesan air. Pengeluaran zat tersebut melalui proses respirasi, transpirasi, dan gutasi. Pada proses respirasi, tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan fotosintesis dikeluarkan oksigen. Yang ketujuh, bernapas. Bernapas merupakan proses menghirup udara dari lingkungan yang kemudian dipilah. Oksigen akan masuk dalam tubuh dan dikelola menjadi energi secara kimiawi. Kemudian karbon dioksida akan dikeluarkan kembali
melalui hidung atau saluran pernapasan lainnya. Yang terakhir, yang kedelapan, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsangan yang diterima. Contohnya, manusia akan refleks menutup mata ketika ada sorotan cahaya yang mengenai wajah. Hal itu merupakan bentuk peka dari adanya rangsangan berupa cahaya. Selain itu, pada tumbuhan putri malu yang menguncup daunnya saat disentuh, kemampuan menanggapi rangsangan ini sering disebut iritabilitas. Bentuk rangsangan bisa muncul karena adanya sentuhan cahaya, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.